Pertanyaannya, ada para penceramah atau referensi lainnya yang menyampaikan bahwa Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali, sehingga satu harinya itu 2 kali khatam. Istilahnya kalau sebulan 60, dalam satu bulan 30 hari, berarti sehari 2 kali khatam. Ada 3 poin. Pertama, apakah riwayat ini benar? Apakah pendapat ini benar yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i bisa menghatamkan 60 kali dalam sebulan? Yang kedua, apakah ini tidak menyalahi batasan dari Rasulullah SAW sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan sebelumnya dalam hadis bahwa menghatamkan Al-Quran tidak boleh kurang dari 33 hari, istilahnya minimal 3 hari, jadi 10 juz sehari itu sudah maksimal. Dan yang ketiga, mohon penjelasan dari hadis pada pertanyaan poin kedua atau korelasi dari poin itu dikaitkan dengan amalan tilawah Imam Syafi'i tersebut. Syukran. Ya, memang tidak ada referensi qudwah yang terbaik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun para ulama tetap berusaha ingin memahami apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Saya pribadi lebih menyikapi, ya, kita jangan terlalu sibuk Imam Syafi'i itu melanggar atau enggak, Imam Syafi'i itu tadabbur atau enggak, kok sebegitu cepat, ya. Kalau saya lebih, ya, mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Imam Syafi'i itu adalah esensinya adalah al-insyighal, ya. Bagaimana menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, ya. Karena wallahu a'lam, ya, sehebat-hebatnya manusia saat ini untuk bisa niru persis seperti Imam Syafi'i itu, ya, rasa-rasanya nggak bisa, ya. Walaupun ada seorang syekh dari Maroko yang bisa antum lihat di YouTube, namanya Syekh Said Al-Kamali, ya, menganggap apa yang dilakukan Imam Syafi'i itu sangat logis, ya, sangat mungkin, ya. Bahkan dia katakan di Maroko ini banyak orang-orang yang dengan 7 jam itu selesai 30 juz dengan bacaan yang bagus, ya. Itu ada di sini, ya. Tapi wallahu alam memang bisa, tapi apakah bisa juga sampai 60 itu, ya. Karena itu juga butuh kondisi fisik yang sangat prima, ya. Butuh salah satu konsentrasi yang luar biasa, di mana seorang tidak melakukan apapun kecuali fokus ke tilawah Al-Quran, ya. Sementara zaman seperti ini tidaklah seorang itu memiliki ilmu yang lebih dari rata-rata, ya, kecuali dia akan selalu didambakan oleh umat untuk menyampaikan ilmunya, ya. Jadi saya melihat lebih kepada ambillah pelajaran dari Imam Syafi'i, itu adalah esensinya adalah al-insyighal. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sama Al-Quran itu terasa banget, sibuk banget oleh Al-Quran itu, ya. Di mana ada kesempatan bersama Al-Quran, di perjalanan, di rumah, mungkin di tempat-tempat tertentu yang orang lain mungkin lebih asik gadget, dia lebih sibuk dengan Al-Quran, ya. Sehingga saya katakan, asal kita mau bersibuk-sibuk dengan Al-Quran, ya, itu insya Allah pahalanya sama seperti yang dilakukan Imam Syafi'i 60 kali, ya. Kalau Imam Syafi'i 60 kali, ya, kalau kita nolnya aja hilang, ya. Jadi 6 kali, ya. Tapi tanpa insyighal yang hilang malah 6-nya, ya. Jadi nol, tentu nggak ada yang bisa diharapkan kalau sudah nol, ya. Jadi memang
terbantu oleh kemampuan baca yang sudah sangat baik. Kalau dilogiskan itu terjadi, ya, terbantu oleh keberkahan waktu yang ada, ya, ya. Orang zaman dahulu itu kalau kita lihat bukan saja pada amal-amalnya yang spektakuler, ya, tapi juga terlihat terlihat juga spektakuler dalam karya-karya tulisnya, ya. Gimana seseorang bisa punya karya tulis dari segi judulnya aja sudah ratusan, ya. Sebelah Ibnu Taimiyah, sebelah Jalaluddin As-Suyuti, ya, An-Nawawi, ya, ya. Judulnya sudah ratusan, belum per judulnya, ya, ya, mungkin bisa disebut di atas 200 halaman rata-rata dengan tulisan yang kecil-kecil, ya. Ya, kalau pakai akal sekarang juga nggak nyambung juga, itu kapan nulisnya itu, ya. Orang sekarang mengatakan boro-boro nulis sebanyak itu, bacanya juga nggak kejangkau, ya. Jadi memang seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah, ya, tidak akan datang hari kiamat kecuali engkau akan merasakan perubahan-perubahan waktu yang lebih cepat, ya. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan. Rasulullah mengatakan sepekan seperti sehari, sehari seperti terbakarnya daun, ya. Dengan begitu cepat sudah langsung jadi abu misalnya. Jadi juga tidak terlepas dari adanya barakatul waqt, ya, keberkahan waktu di zaman dahulu, ya. Tentu saya yakin Allah masih Allah terus dan seterusnya maha adil, ya. Bukan berarti dengan waktu kondisi seperti ini berarti kita sudah nggak mungkin bisa seperti Imam Syafi'i, ya. Saya kira tetap bisa, tinggal esensinya aja dipahami. Esensinya adalah al-insyighal, ya. Bersibuk-sibuklah dengan Al-Quran, ya, ya. Salah satu indikasinya seperti yang dikatakan oleh Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bukti orang tersibukkan oleh satu hal, ya, banyak jatah-jatah waktu tidurnya yang terpangkas, ya. Ya, kalau tidurnya terpangkas, gimana waktu nyantainya, bagaimana waktu hiburannya, tentu akan lebih banyak lagi yang terpangkas untuk menunjukkan bahwa dirinya betul-betul bersibuk-sibuk dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Tamam, insya Allah Ustaz sangat cukup menjawab pertanyaannya. Jadi yang kita fokuskan bukan bagaimana Imam Syafi'i banyaknya mengkhatamkan, tapi insyigol, mau menyibukkan waktunya dengan Al-Quran. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada dari Inas di Depok. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya berkaitan dengan khusyuk. Bagaimana cara meningkatkan kekhusyuan dengan kuantitas yang maksimal juga? Terkadang targetan Ramadan secara kuantitas amalan banyak, akan tetapi dalam pemaknaan secara kualitas ibadah masih tidak semaksimal kuantitas. Syukran Ustaz. Ya, khusyuk itu hanya akan terjadi saat memang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ya, sangat variatif, ya. Ya, tidak sekedar iman akan janji pahalanya, tapi ada iman dalam bentuk rasa takutnya, ada iman rasa istilahnya ar-raja wal khauf, ada iman khawatir dirinya nggak masuk surga, khawatir dirinya min ahlin nar dan seterusnya, ya. Jadi berkecamuknya berbagai macam rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ada khusyuk insyaallah, sehingga, ya, ketika kita belum khusyuk, ya, maka yang harus dievaluasi, ya, pertama adalah ilmunya, ya. Mungkin ilmu yang mengantarkan kita untuk khusyuk masih harus ditambah lagi, ya. Kedua,
bagaimana kita menumbuhkan insyighal tadi ya. Kalau di hati ini masih bercabang-cabang insyighalnya ya, masih ada kepikiran A, kepikiran B, kepikiran C ya, maka ya kita lihat ya yang apa patut kita istighfarkan sebanyak-banyaknya ya. Sudah di dalam sholat saja masih belum khusyuk, apalagi di luar sholat ya. Padahal saat di dalam sholat itu manusia mengalami apa yang disebut dengan ihram, atau istilahnya takbiratul ihram. Apa ini maksud ihram di sini? Terputusnya manusia itu dari segala aktivitas dunia ya. Yang seharusnya ya, ketika sudah terputus ya sudah konsentrasi kepada Allah ya. Namun ilmu yang masih harus ditambah lagi, hubungan dengan Allah yang harus terus diperbaiki lagi, usaha mujahadah, berusaha lagi yang terus ditambah ya. Itulah yang insya Allah kalau terus dilakukan, insya Allah kita menjadi orang yang bisa mudah mengkhusyukkan diri ya. Nah, karena itu juga perlu ya diseimbangkan ya. Di bulan Ramadan ini memang tidak salah orang hanya berpikir hatam lagi supaya ada kuantitas ta'abbud yang besar ya. Tapi juga harus ada juga sesi di mana dia harus mengevaluasi diri ya. Tadi saya baca 1 jam itu ya, mana yang menyentuh hati saya ya. Karena mengevaluasi diri dengan ketersentuhan Al-Quran itu salah satu indikasi bahwa kita khusyuk atau tidak tadi ya. Mana yang ya, kalau istilah bahasa Arabnya itu ya istiqaf ya. Istiqaf itu membuat dirinya berhenti untuk kagum, aduh gimana ini ya, kayaknya ayat ini unik ini ya. Sehingga banyak orang-orang saleh yang mengatakan yastauqifuni hadhil ayat sa'at katanya ya. Ayat ini membuat aku berpikir sampai perlu 8 jam misalnya ya. Sehingga ini menunjukkan adanya kekhusyuan bahwa dia betul-betul baca Al-Quran tidak lagi konsentrasi pahala, tapi konsentrasi apa maunya Allah terhadap diri saya ya. Sehingga istilah Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu salah satu yang bisa mengkhusyukkan adalah tafahum ya. Tafahum itu untuk senantiasa memberi tanda tanya ya. Afara'aitumul katakan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun ya. Saya paham enggak ya ayat ini ya? Oh belum paham, berusaha cari pemahaman ya. Dan ini biasa dilakukan oleh para sahabat. Adalah Abu Bakar ketika sampai pada ayat wa fakihata wa abba, maka beliau mengatakan saya tahu fakihah tapi saya belum tahu abba. Karena di kata abba itu di kabilah Abu Bakar jarang dipakai kata abba, sehingga dia mempertanyakan apa ini abba ya. Umar bin Al-Khattab juga begitu ketika sampai di surat An-Nahl au ya'khudhahum ala takhawuf fa inna rabbakum la raufur rahim. Apa ini takhawuf ya? Dia tanya ke sana kemari, dia cari informasi sampai akhirnya ditemukan penjelasan ya. Itulah bukti bahwa memang bacanya memang ada niat khusyuk, ada niat keinginan khusyuk, ada usaha untuk khusyuk, maka niscaya Allah akan menolong kita insyaallah ya. Wallahu a'lam. Syukron atas jawabannya. Masuk ke pertanyaan ketiga Ustaz.
Sebenarnya ada 5 pertanyaan yang masuk. Mungkin Ustaz ingin membatasi di 3 maksimal atau ingin menjawab sampai 5? Enggak, 3 aja terakhir. Oke, tamam. Iya. Karena keterbatasan waktu ya Ustaz, jadi insya Allah kita pilih 1 pertanyaan terakhir dari Uswah Ustaz. Uswah di Kastamonu. Kastamonu itu salah satu kota di Turki Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Afwan karena kefakiran ilmu saya Ustaz. Seperti yang di awal Ustaz tadi menyebutkan bahwa Khalifah Hajjaj bin Yusuf adalah muslim yang instan dalam memahami Al-Quran. Tetapi setahu saya Khalifah Hajjaj bin Yusuf itu termasuk khalifah yang kejam pada rakyatnya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah mendoakan kehancuran untuk beliau. Dan pada masa kini pun tidak sedikit orang yang cenderung fasik namun mampu menghafal Al-Quran dalam waktu singkat sekaligus memahaminya. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang seperti itu Ustaz? Syukran. Jazakallah. Dari Uswah di Kastamonu Ustaz. Iya, sikapnya utamanya ya tidak menjadikannya sebagai fokus qudwah gitu ya. Jadi kalau ingin mencontoh kepribadian Al-Quran yang diingat ya Abu Bakar, ya Umar, ya Abu Ubaidah, para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari ya. Tentu juga ya, kecuali dalam pemahaman ingin mencari ahlul Qur'an, kepribadian Al-Quran yang sifatnya minimalis ya. Ya. Kan Rasulullah juga membagi mukmin itu, pribadi Al-Quran manusia itu menjadi 4 kan. Yang terbaik disebut utrujah ya. Mukmin rajin Quran bagikan utrujah ya. Mukmin tapi nggak bersama Al-Quran bagaikan kurma, tamroh ya. Mukmin dengan kemunafikan tapi masih mau bersama Al-Quran agak meningkat disebut raihanah ya. Raihanah itu bunga ya. Bunga itu baunya harum, itu positifnya. Negatifnya nggak bisa dimakan, pahit ya. Artinya apa? Betapa mulianya Al-Quran ketika ya, berada di orang yang munafik saja itu masih bisa ada polesan positif, di mana Rasulullah menyebut raihana ya. Ya, sekali lagi memang tidak untuk dijadikan fokus qudwah ya. Ya, tapi ibarat surat Fatir ayat 31 memang Allah membagi manusia dalam hubungannya dengan Al-Quran kan memang 3 ya. Ya ibaratnya ada yang minimalis disebut dengan zalimun li nafsihi, ada yang pertengahan disebut muqtasid, ada yang sabiqum bil khairat ya. Kita harus nyari yang sabiqum bil khairat ya. Tapi kalau kita mau yang zalimun li nafsihi ya seperti Hajjaj sendiri ya, maka tentu yang baik-baik tetap harus diakui untuk diambil sebagai motivasi buat kita. Yang baik-baik apa ya? Dia betul-betul menggunakan kekuasaannya untuk dijadikan sebagai polisi kebijakan bagaimana agar tidak ada umat yang tidak bisa belajar Al-Quran ya. Sehingga di zamannya terkenal para guru Al-Quran itu digaji secukup mungkin ya, yang membuat dia nggak mungkin mikir lagi dari mana membiayai operasional kehidupan ya, itu ya. Kedua ya, dia tetap berhusnudzon kepada Allah bahwa memang saya fasik ya, memang saya banyak dosanya, tapi saya masih yakin Allah mengampuni saya ya. Itu yang dicatat oleh ahli sejarah, sehingga dia pernah mengatakan pada ibunya begini,
wah ibu, orang kan menyebut saya fasik, ya. Ya sudah, ibu bakar aja saya ini, ya kan saya ini nggak ada gunanya, bakar aja. Ya ibu mana yang tega membakar anaknya walaupun anaknya terkenal ya fasik, pembunuh, ya. Maka dari situ dia ingin mengambil pelajaran. Kalau ibu saya aja yang rahmatnya nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah, nggak mungkin membakar saya, bagaimana dengan Allah, ya. Sehingga dia tetap dalam rasa optimis bahwa Allah akan mengampuni, ya. Dalam hal-hal seperti ini ya tentu masih laik, ya, untuk diambil sebuah ibrah, sehingga para ahli sejarah masih bersepakat pada akhirnya, ya, walaupun dengan kualitas yang zalim li nafsihi tadi, tapi sepakat akhir hayatnya adalah tetap husnul khotimah, wallahu alam, ya. Dan itu memang sekali lagi bukan qudwah yang seharusnya untuk diambil dari kehidupan Hajjaj, wallahu alam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Insya Allah cukup, insya Allah dapat memenuhi pemahaman kita lebih jauh lagi, Ustaz, terhadap observasi kita kepada orang-orang terdahulu sebelumnya. Insya Allah. Tamam Ustadz, kalau begitu mungkin Ustadz sebelum kita menyelesaikan sesi kajian kita ini pada pagi hari ini, kami dari pihak Madrasah Fatih mungkin meminta kehadiran Ustadz untuk memimpin doa bersama sebelum kita semua nanti 3 hari lagi meninggalkan bulan Ramadan dan menghadapi ujian yang sebetulnya setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina ya arhamar rahimin ya dzal jalal wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.